Ya, shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan membahas satu topik yang menarik ya. Saya memberikan judul Yohanes 14 ayat 28, ayat yang sering diserang oleh polemikus. Nah, kalau kita bicara tentang ayat itu, mereka mengambil hanya kalimat terakhir. Saya bacakan dulu ayatnya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di sana ya, dari Yohanes 14 ayat 28 ini. Demikian. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekali lagi, Bapa lebih besar daripada aku. Ayat ini sering diserang oleh polemikus di luar Kristenan, menyudutkan iman kekristenan yang fundamental, seolah-olah bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa. Nah, kalau kita lihat ya, mereka yang menyerang ini, yang bertanya ini, mereka tidak mengerti konteks itu. Apakah benar ayat itu mengatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa? Kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang penyelamatan manusia, kita tahu upah dosa ialah maut ya. Tidak ada cara lain bagi Tuhan ya. Di dalam keadilannya, memang manusia itu harus mati. Dia harus mengutus juru selamat ke dalam dunia ini. Dan juru selamat itu memiliki dua natur yang namanya the fully God and the fully man. Sepenuhnya Allah sejati dan manusia sejati. Karena apa? Karena inisiatornya harus Allah. Dan manusia yang harus ditebus adalah dari manusia yang tidak berdosa. Makanya Allah harus berinkarnasi. Dan kita tahu bahwa Yesus itu keluar dari Sang Bapa. Ya, Yesus keluar dari Sang Bapa. Keterikatan yang namanya ada hubungan yang namanya artinya apa? Yang keluar dari Sang Bapa itu, yang diutus itu. Sekali lagi, keluar dari Sang Bapa diutus. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yohanes ya, bahwa Bapa lebih besar daripada aku, bicara tentang pengutusan Yesus yang keluar dari Sang Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari kengerian kekal atau nantinya hidup mati kekal seperti itu. Nah, kita lihat dulu ya, konteks penempatan itu ya. Berarti ada hubungan fungsional tuh. Bicara lebih besar di sini tidak merujuk kepada yang lain, tetapi kepada misi Allah yang mengutus Yesus, yang memang Sang Firman itu keluar dari Bapa. Jadi ada economic relation ya, bukan esensial ontologi antara Bapa dan anak. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalau begitu yang mengutus lebih besar daripada yang diutus lagi. Dengan ilustrasi seorang presiden mengutus duta besar, ambasador, enggak seperti itu. Karena ambasador diutus dua pribadi yang berbeda. Tetapi Yesus Sang Logos itu berada di dalam Sang Bapa, luar diutus. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7. Saya perhatikan ini, ayat ini ya, saya perhatikan dengan sungguh-sungguh. Saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ya telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Nah, jadi ini kan kenosis ya, yang walaupun dalam rupa Allah ya. Nah, kita lihat ya, ada terjemahan lain di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7. Saya gunakan dua terjemahan saja. Yang pertama adalah dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Dikatakan begini, pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Perhatikan, pada dasarnya ia sama dengan Allah. Satu lagi ya, terjemahan versi firman Allah yang hidup, yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang pada hak-haknya sebagai Allah, meskipun sebenarnya dia Allah. Terjemahan lain masih banyak yang lain. Jadi keilahiannya itu
ditambahkan sisi kemanusiaannya. Saya ulang, keilahiannya itu ditambahkan sisi kemanusiaannya. Makanya ketika dia menyandang dua natur, the fully God and the fully man, sepenuhnya Allah sejati dan manusia sejati, itu tidak terpisah, tidak terbagi. Ini yang tidak dipahami oleh para polemikus yang cuma potong-potong ayat, nyerang iman Kristen, tapi tidak baca, tidak belajar kitabnya sendiri, tapi kitab orang lain yang dibahas. Ya, sangat disayangkan hal seperti ini. Ya, jadi Allah lah, ya, Yesus yang datang dalam rupa manusia itu, dia tetap tidak kehilangan keilahiannya walaupun ia jadi manusia karena punya dua natur. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan ya oleh Ibrani 2 ayat 7. Ketika Yesus itu menjadi manusia, perhatikan ini ayat ini. Ini menarik sekali ya. Jadi kita lihat supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Ibrani 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat. Sementara waktu yang singkat itu, waktu kapan itu? Waktu Sang Logos itu berinkarnasi menjadi manusia. Hanya singkat waktunya, bahkan dikatakan ya lebih rendah daripada malaikat. Kan ditambahkan sisi kemanusiaannya itu. Lebih rendah daripada malaikat. Sementara waktu, tetapi ada kalimat lanjut. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kemuliaan ini kemuliaan apa? Ya kemuliaan yang Allah miliki. Memang dia adalah Allah. Yesus itu. Nah, jadi sudah jelas bahwa Yohanes 14 ayat 28 bukan bicara secara ontologi Bapa dengan anak, tetapi economic relation. Sang Logos yang keluar dari Bapa diutus untuk sebuah misi menyelamatkan manusia. Jadi lebih besar itu merujuk pada misi, wewenang dan tujuan. Ya, bukan berarti posisinya lebih rendah secara hakikat. Tetap Yesus itu hakikatnya sehakikat dengan Allah. Sama, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Sehakikat, sederajat. Nah, kita akan lihat juga pandangan para bapak-bapak gereja ya tentang kalimat itu. Yohanes 14 ayat 28 itu. Bahwa ini klasik ya. Masalah ini udah lama diperdebatkan, apalagi polemikus-polemikus sekarang dengan membabi buta menyerang iman itu. Kita lihat bahwa ada Konsili Kalsedon 451 yang mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah sehakikat. Konsili Kalsedon 451. Dan dua pandang bapak gereja saya hanya kutip dua saja. Pertama Athanasius dari Alexandria ya, Mesir. 296 sampai 373. Ia mengatakan Kristus adalah sehakikat. Homoisos dengan Bapa, tidak makhluk ciptaan, tetapi Allah sejati. Sekali lagi, sehakikat homoousios dengan Bapa. Artinya apa? Bukan makhluk ciptaan, tetapi ya sederajat dan dia adalah Allah sejati. Yang kedua adalah Agustinus dari Hippo ya 354 atau sampai 430. Santo Agustinus dia mengatakan tentang Filipi 2:6 itu yang walaupun dan berupa Allah, Agustinus ya mengatakan anak tidak inferior dalam kebijaksanaan atau kekuatan kepada Bapa yang ia tidak memahami dalam manapun inferior. Jadi Kristus itu adalah fungsi ya, bukan pengurangan hakikat. Sekali lagi, fungsi bukan pengurangan hakikat dan sederajat seperti itu. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Bapa lebih besar daripada aku. Bicara ranah pengutusan seperti itu. Bukan esensi. Demikian kiranya pengajaran ini boleh memberkati Bapak Ibu. Dan tetap maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Shalom.